Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Salam sehat. Apa kabarnya anak-anak ibu? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan mempelajari langkah-langkah menulis teks berita. Sekali lagi, materi kita hari ini adalah langkah-langkah menulis teks berita. Adapun KD kita pada hari ini adalah KD 42, yaitu menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, anak-anak ibu, sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sesudah pembelajaran ini, anak-anak ibu diharapkan mampu yang pertama, memahami langkah-langkah menulis berita. Yang kedua, memahami hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis berita. Dan yang ketiga, mampu menulis sebuah berita. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, ada baiknya kita berdoa, kita serahkan segala kehidupan kita, segala aktivitas kita kepada Tuhan Yang Maha Esa lewat doa kita pagi ini. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang baik, hari ini kami akan memulai aktivitas kami dalam proses belajar mengajar. Kiranya Engkau memberkati kami, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna demi masa depan kami. Berkati juga guru, orang tua kami yang sudah ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Doa ini kami mohonkan lewat perantaraan Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang,
dan sepanjang segala abad. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Ibu. Sekali lagi, Ibu menyapa kita semua dengan mengucapkan salam sehat. Nah, anak-anakku, inilah dia langkah-langkah dalam menulis sebuah berita. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari struktur dan aspek kebahasaan teks berita, hari ini kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam menulis sebuah berita. Namanya langkah berarti itu prosedur, cara ya dalam menulis sebuah berita. Yang pertama, cermatilah peristiwa yang ada di sekitarmu. Nah, jadi pada saat kita mau menulis sebuah berita, kita melihat peristiwa apa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin anak-anak Ibu, kalau Ibu menyuruh kamu sekarang menulis berita, ya, dengan memperhatikan langkah yang pertama, yaitu mencermati peristiwa yang ada di sekitarmu. Tentu saat ini kita akan banyak mengaitkan dengan situasi ataupun keadaan yang sekarang yang kita alami, yaitu virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Nah, karena ini yang hangat dibicarakan, karena ini peristiwa ataupun kejadian yang saat ini yang kita alami atau yang terjadi di sekitar kita. Nah, jadi langkah yang pertama dalam menulis sebuah berita itu adalah cermatilah peristiwa yang ada di sekitarmu. Nah, sesudah itu kita sudah mencermati peristiwa apa ya kira-kira yang ada di sekitarku saat ini. Ya. Oh, saat ini yang ada yaitu COVID-19 misalnya. Atau kita mencermati banyak orang yang kelaparan saat ini. Atau tergantunglah apa yang kamu lihat di sekitarmu. Kita tidak perlu jauh-jauh sampai ke luar negeri mengamati. Amati saja yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, yang kedua, untuk data awal, tentukanlah informasi sesuai unsur-unsur 5W ditambah 1H. Tentu di dalam menulis sebuah berita itu harus ada data-data yang kita perlukan. Ya, ada data-data yang kita perlukan. Jadi sebagai data awalnya, kita tentukanlah informasi sesuai unsur-unsur 5W ditambah 1H. Pada pertemuan pertama, Ibu sudah menjelaskan apa itu 5W ditambah 1H. Ya, ini semua dibuat dalam bentuk kata tanya. Yang kata tanya ini nanti akan kita kembangkan menjadi sebuah berita. Nah, langkah yang ketiga yaitu agar data. Nah, maksudnya agar data yang ada pada nomor 2 tadi, ya, agar data yang diperoleh lebih akurat. Akurat ini artinya lebih pasti, ya, lebih meyakinkan, lebih jelas. Lakukanlah wawancara terhadap narasumber yang mengetahui peristiwa tersebut. Nah, jadi anak-anak Ibu,
di dalam membuat sebuah berita itu kita harus membutuhkan data yang akurat, data yang nyata, ya. Karena ketika kita menulis sebuah berita itu harus berdasarkan fakta. Tetapi dalam hal ini perlu Ibu garis bawahi, di dalam sebuah berita itu bukan berarti semuanya fakta. Tetapi di sana juga masih terdapat opini. Maka nanti di dalam menulis sebuah berita itu kita membedakan antara fakta dan opini. Fakta itu artinya sudah bisa dibuktikan kebenarannya, sementara opini itu masih berupa pendapat, ya, yang bisa memang benar-benar terjadi atau bisa juga sebaliknya tidak terjadi. Oke. Nah, jadi agar data yang kita peroleh lebih akurat, kita harus melakukan wawancara terhadap narasumber yang mengetahui peristiwa tersebut. Ya, carilah narasumber yang memang benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Ya, jangan kamu mencari narasumber yang tidak pasti, tidak jelas seperti itu, ya. Karena terkadang ada beberapa orang narasumber saat memberikan informasi itu tidak tepat, ya. Jadi sekali lagi, cari narasumber. Silakan kamu wawancarai narasumber, ya. Narasumber ini adalah orang yang mengetahui peristiwa tersebut. Lalu yang keempat, setelah data lengkap, nah tadi kita sudah mencari data-data, bahkan sudah mewawancarai narasumber yang mengetahui peristiwa itu, ya. Maka tulislah berita tersebut berdasarkan struktur atau anatomi teks berita. Ya, setelah data lengkap, tadi kita sudah mengumpulkan data-data itu, bahkan sudah mewawancarai narasumber. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah, ya, menulis berita berdasarkan struktur. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari struktur atau anatomi teks berita. Ya. Di sini nanti anatomi ataupun struktur teks berita ini ada kepala, ada tubuh, ada ekor. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari ada 4, itu anatomi teks berita. Ya, yaitu dimulai dari ada judul, ya, lalu ada kepala, lalu ada tubuh, dan yang terakhir itu ada ekor berita. Nah, jadi kamu menuliskan berita itu berdasarkan struktur atau anatomi teks berita itu, namun sebelumnya kamu harus sudah mencari atau mencatat data-data yang lengkap. Oke, yang berikutnya, di dalam menulis sebuah berita, gunakanlah kalimat efektif dan jelas. Efektif dalam hal ini sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, kalimat efektif. Ya. Dan jelas. Di dalam menulis sebuah berita itu kita juga harus menggunakan baik itu dari segi kata-kata ataupun kalimat. Bahkan istilah-istilah yang kita gunakan harus jelas. Jelas dalam hal ini tidak menimbulkan makna ganda atau rancu. Anak-anak ibu, sering kita dalam menulis berita, ya, kita menggunakan bahasa yang kurang jelas sehingga ini bisa menimbulkan kebingungan bagi pembaca. Ya. Kita sering menemui ini di media cetak, atau kita mendengarkan di media elektronik, atau kita membaca di berita online, ya. Ada kadang-kadang bahasa-bahasa di dalam berita itu
yang membuat si pembaca itu bingung. Ya, yang membuat si pembaca itu bingung. Jadi dalam hal ini kita harus memperhatikan ya kejelasan berita yang kita tulis. Ya, jangan sampai nanti si pembaca itu bingung. Kira-kira maksudnya ini apa ya? Atau di situ menimbulkan makna ganda seperti itu. Ya. Atau menimbulkan makna ganda. Jadi ini sangat membingungkan si pembaca. Oke. Yang keenam, perhatikan penggunaan tanda baca dan ejaan. Ya, ini yang Ibu katakan tadi. Perhatikan PUEB-nya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, tanda-tanda baca ini sangat penting, sangat perlu dalam menulis sebuah berita. Lalu ini ejaan. Ini nanti ada menyangkut penggunaan huruf kapital atau yang sering kamu sebut sebagai huruf besar. Padahal huruf kapital bukan huruf besar. Ya. Sebesar apapun Ibu tuliskan, ya misalnya huruf A, ya. Tapi itu buat huruf kecil itu bukan disebut sebagai huruf kapital. Paham anak-anak Ibu? Ya. Jadi perhatikan penggunaan tanda baca. Nah, di sini kita yang sering salah. Ya. Harusnya koma, kita buat titik, harusnya titik, kita buat koma, harusnya titik 2, ya, dan lain sebagainya. Nah, misalnya dalam penulisan kutipan. Di dalam berita itu sering ada kutipan, ya. Nah, tetapi di dalam mengutip, misalnya sebuah pendapat, kita sering salah menggunakan tanda baca. Kita menghilangkan tanda baca petik, misalnya, atau itu ada kalimat langsung di dalam sebuah berita kita itu, ya, kita juga di sana harus memperhatikan tanda baca apa yang digunakan di sana. Ya. Atau yang sering Ibu perhatikan di dalam penulisan berita itu kalau misalnya sudah ada tanda baca koma lalu mau melanjutkan ke kalimat selanjutnya itu tidak ada spasi. Ya, tidak ada spasi. Padahal dalam penulisan yang sebenarnya, ya, ketika kita menulis sebuah kalimat lalu ada tanda baca koma, untuk lanjut ke kalimat selanjutnya kita harus menggunakan spasi. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Maka nanti untuk selanjutnya, sesudah kita menulis berita, maka materi kita selanjutnya ada menyunting. Menyunting itu memperbaiki, melihat kesalahan di dalam sebuah berita. Oke. Baik, yang berikutnya, yang ketujuh, lakukanlah penyuntingan dan perbaiki jika masih terjadi kesalahan. Inilah dia. Sebelum berita yang kamu tulis itu kamu publikasikan, ya, maka kamu harus melakukan penyuntingan atau perbaikan jika masih terjadi kesalahan. Ya, menyunting, memperbaiki, melihat kekurangan baik dari segi PUEB-nya, ya, yaitu penggunaan EYD, baik itu dari penggunaan kalimatnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, itulah dia ada 7 langkah di dalam menulis sebuah berita. Baik, yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam menulis berita. Kalau tadi itu ada 7 langkah di dalam menulis berita, sekarang ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam menulis berita. Oke, kira-kira apa saja? Yang pertama, judul berita harus jelas dan menarik. Judul berita harus jelas dan menarik. Nah,
judulnya harus jelas dan dibuatlah semenarik mungkin. Karena ketika kita membaca sebuah berita, maka yang pertama kita baca adalah judul. Kalau judulnya ini sudah tidak menarik, maka kita akan malas melanjutkan membaca isi beritanya. Jadi, buat judulnya itu semenarik mungkin. Ya, semenarik mungkin. Ya. Misalnya, kalau ibu membuat ada 2 judul berita di sini. Yang pertama, ya, virus corona di Sumatera Utara semakin meluas. Itu judul berita yang pertama. Dan judul berita yang kedua, ya, seorang kakek-kakek berhasil menikah dengan seorang gadis muda yang masih berumur 15 tahun. Kira-kira anak-anak ibu, berita mana yang pertama kamu baca? Iya, banyak anak-anak ibu yang memilih berita yang kedua. Karena apa? Iya, karena judulnya lebih menarik. Ya, judul yang menarik itu artinya bisa membuat kita penasaran. Penasaran untuk membaca isi berita selanjutnya. Ya, walaupun sebenarnya yang lebih penting sama kamu tadi adalah berita yang pertama, tetapi karena judul berita yang kedua itu dibuat menarik, ya menarik artinya bisa membuat kita penasaran, ya maka anak-anak ibu banyak memilih judul berita yang kedua. Nah itu dia. Jadi buat judul berita itu harus jelas dan juga menarik. Menarik dalam hal ini bisa membuat kita penasaran untuk membaca berita. Walaupun terkadang sering antara judul dengan isi itu tidak nyambung. Ya kan? Pernah gak anak-anak ibu membaca sebuah berita yang judulnya tidak nyambung dengan isi? Pernah? Iya. Kata Esther, pernah bu. Apalagi berita online. Antara judul dengan isi sering tidak nyambung. Oke. Nah, yang kedua, berita harus mengandung unsur 5W ditambah 1H. Jadi di dalam berita itu harus terdapat 5W ditambah 1H. Tapi perlu kamu garis bawahi di sini, Nak. Tidak selamanya semua unsur 5W ditambah 1H itu harus ada di dalam berita. Ya. Sekali lagi, tidak selamanya unsur 5W ditambah 1H harus ada di dalam berita. Bisa saja hanya 3 unsurnya, tetapi paling tidak sekurang-kurangnya harus ada 3 ataupun 2 ya unsur 5W itu di dalam sebuah berita. Tetapi ke-6-6-nya juga bisa, ya. Nah, oke. Yang berikutnya, memastikan hari, tanggal, bulan, dan tahun yang ditulis harus benar. Ya, jadi dalam berita itu harus lengkap data-datanya. Ya, ada harinya, ada tanggalnya, bulan, dan tahun. Jadi ketika kamu nanti menulis berita, harus kamu ikut sertakan di situ hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, hal ini kita lakukan ya untuk memudahkan kita apabila kita ingin mengetahui kembali berita itu, ya kita harus tinggal mencari hari dan tanggal, ya. Tanggal berapa ya virus corona itu terjadi di Indonesia? Mungkin itu akan kita tanyakan 2 tahun lagi. Nah, jadi kalau tidak ada hari dan tanggal berita itu diberitakan, ya maka kita kan akan kesulitan memastikannya. Nah, jadi anak-anak ibu perhatikan ini. Ini sering kita tidak mengikut sertakannya. Ya. Oke. Yang keempat itu memperhatikan penggunaan huruf kapital. Ya. Perhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Ya. Apalagi misalnya dalam penulisan nama orang, nama kota. Ini sering kita salah atau bahkan
tidak memahami ya penggunaan huruf kapitalnya. Ya, menulis nama maupun anak-anak ibu sering perhatikan itu huruf awalnya itu menggunakan huruf kecil. Padahal ya huruf awal dalam penulisan nama harus menggunakan huruf kapital nak, bukan huruf besar. Nanti buat huruf kecil sebesar gajah itu tetap juga nak huruf kecil, bukan huruf kapital ya. Oke, penggunaan huruf kapital. Ya, perhatikan ini. Ya. Dalam penulisan nama orang, nama kota, ya. Nah, tetapi perhatikan ya, sering juga misalnya anak-anak ibu dalam penulisan huruf kapital ini, yang sebenarnya nanti ini penggunaan huruf kapital akan kita bahas lebih dalam di kelas 9 ya, Nak. Nah, ibu kasih contoh kalimatnya. Ayah akan berangkat ke Jakarta hari Minggu. Sekali lagi, ayah akan berangkat ke Jakarta hari Minggu. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, kami akan ulangan bahasa Indonesia minggu depan. Yang kita garis bawahi di sini adalah penggunaan kata minggu. Minggu. Kalimat yang pertama tadi, ayah akan berangkat ke Jakarta hari Minggu. Garis bawahi dulu, nanti itu minggu. Kalimat yang kedua, kami akan ulangan bahasa Indonesia minggu depan. Garis bawahi juga kata minggu. Maka yang menjadi pertanyaan ibu sekarang, kalimat yang pertama, kalimat yang keberapa kita menggunakan huruf kapital di kata minggu ya, Nak? Di kata minggu. Kalimat yang keberapa? Apakah yang pertama atau yang kedua? Di kata minggu tadi yang ibu suruh kamu garis bawahi, kita menggunakan huruf kapital. Ayo. Iya. Baik, anak-anak ibu perhatikan. Ada yang mengatakan dua-duanya, Bu. Ada yang mengatakan pada kalimat yang kedua. Ada yang mengatakan kalimat yang pertama. Baik, perhatikan, kita satukan persepsi ataupun jawaban kita. Kalimat yang menggunakan huruf kapital adalah kalimat yang pertama, yaitu kalimat minggu di kalimat yang pertama. Dengan alasan minggu di situ merupakan hari. Minggu di situ merupakan hari. Tadi kan dibuat ayah akan berangkat ke Jakarta hari Minggu. Jadi minggu di situ menunjukkan hari. Jadi penulisan hari huruf pertamanya itu harus menggunakan huruf kapital. Sementara pada kalimat yang kedua, kami akan ulangan bahasa Indonesia minggu depan. Minggu di situ bukan menunjukkan hari, ya, melainkan waktu. Jadi penulisan minggu di situ M-nya atau huruf pertama minggu itu tidak menggunakan huruf kapital. Nah, jadi ini sering terjadi kesalahan sama anak-anak ibu. Ya. Tahu contoh kalimat yang lain. Kami sedang berlibur di Pulau Bali. Itu kalimat yang pertama. Kami sedang berlibur di Pulau Bali. Kalimat yang kedua, ibu membelikan kami jeruk Bali. Ibu membelikan kami jeruk Bali. Kita garis bawahi kata Bali dalam kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Ya, yang menjadi pertanyaan ibu sekarang, ya, pada kata Bali dan pada kalimat yang pertama dan kedua, yang mana kita menggunakan huruf kapital? Iya, pada kalimat yang pertama, karena kata Bali pada kalimat yang pertama itu menunjukkan nama kota. Sementara Bali pada kalimat yang kedua itu menunjukkan nama buah. Jadi tidak perlu kita menggunakan huruf kapital. Jadi seperti itu yang sering terjadi kesalahan di dalam menulis berita. Jadi itu tolong diperhatikan. Yang berikutnya,
data dan istilah yang digunakan dalam berita harus jelas. Ya, kalaupun kita menggunakan istilah-istilah, ya harus jelas istilahnya itu, ya. Dan sekali lagi, data-data yang kita tuliskan di dalam sebuah berita itu harus jelas, harus bisa dibuktikan kebenarannya. Yang berikut, menggunakan diksi. Diksi adalah pilihan kata. Menggunakan diksi yang jelas. Diksi adalah pilihan kata. Oke, mungkin untuk beberapa kata kita ada menggunakan diksi, ya, agar berita yang kita tulis itu lebih menarik. Tetapi gunakanlah diksi ataupun pilihan kata yang jelas. Yang berikutnya, yang terakhir, hindari plagiarisme. Yang berikutnya, hindari plagiarisme, plagiat, ya, mencontek. Ya, jadi dalam hal ini anak-anak ibu nanti tidak boleh saling mencontek berita temannya, ya. Nah, hindari plagiarisme, plagiat, mencontek berita orang lain. Misalnya Indonesia diconteknya langsung bulat-bulat berita luar negeri, itu tidak bisa, ya. Jadi kamu juga tulislah beritamu sendiri. Jangan kamu mencontek berita temanmu. Tulis sesuai dengan kemampuanmu. Oke, hindari plagiarisme ataupun plagiat. Baik, anak-anak ibu, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna demi masa depanmu. Sebagai penutup, ibu akan memberikan oleh-oleh sama kamu. Oleh-oleh yang tadi tuh selain materi yang sudah diberikan, ibu akan memberikan 2 buah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata, ucapan ibu yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Panda itu kelihatan sangat rukun. Panda memakan banyak bambu. Belajarlah anak-anak ibu dengan tekun, agar kamu mendapatkan banyak ilmu. Minum sirup dengan selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu menyunting teks berita. Terima kasih.